Assalamualaikum adik-adik kelas 5. Pada video kali ini kita akan belajar tema 4, subtema 1, pembelajaran 3. Warga masyarakat di tempat tinggal Edo sedang kerja bakti. Mereka membuat jalan setapak untuk masuk ke gang perumahan setempat. Mereka juga bekerja bakti membersihkan lingkungan. Semua warga masyarakat ikut dalam kegiatan kerja bakti termasuk Edo. Kerja bakti membersihkan lingkungan merupakan upaya menciptakan lingkungan sehat. Dengan lingkungan sehat, warganya pun hidup sehat. Semua warga harus mengikuti kerja bakti, karena kerja bakti merupakan kewajiban sekaligus tanggung jawab setiap warga masyarakat. Sebagai warga masyarakat, kita juga berhak untuk hidup di lingkungan yang bersih dan sehat. Apakah yang dimaksud kewajiban, hak, dan tanggung jawab? Untuk memahami hal ini, lakukan kegiatan berikut. Tuliskan pengertian kewajiban, hak, dan tanggung jawab. Kerjakan pada kolom di bawah ini. Kewajiban adalah sesuatu yang harus seseorang lakukan dengan penuh tanggung jawab. Hak adalah sesuatu yang dimiliki setiap orang secara mutlak yang sifatnya bebas namun terbatas. Tanggung jawab adalah sikap yang dimiliki seseorang untuk melakukan sesuatu yang menjadi tanggungannya tanpa diperintah orang lain. Kerja bakti yang dilakukan sekelompok warga masyarakat merupakan bentuk interaksi manusia dengan lingkungan. Apa yang dimaksud dengan interaksi manusia dengan lingkungan? Apakah akibat dari interaksi manusia dengan lingkungan? Apakah interaksi sosial dapat menimbulkan persatuan dan juga perpecahan? Untuk memahami hal ini, perhatikan gambar berikut. Perhatikan gambar berikut. Yang pertama ini adalah interaksi antar individu, jadi seorang ibu dengan anaknya. Kemudian yang kedua, interaksi individu dengan kelompok. Ibu guru berbicara di depan murid-muridnya. Gambar yang ketiga, interaksi kelompok dengan kelompok yang ditunjukkan oleh dua tim sepak bola. Manusia hidup dalam lingkungan tertentu. Lingkungan adalah ruang yang ditempati oleh makhluk hidup dan benda tidak hidup. Kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dari lingkungannya, baik lingkungan alam maupun lingkungan sosial. Manusia tidak bisa hidup sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia pasti membutuhkan orang lain. Secara kodratnya, setiap manusia akan berinteraksi. Interaksi antar individu, individu dengan kelompok. Interaksi tersebut dinamakan interaksi sosial. Melalui gambar di atas, kamu telah mengetahui contoh interaksi sosial. Untuk lebih memahami interaksi sosial, lakukan kegiatan berikut. Coba kamu cari contoh lain bentuk interaksi sosial. Kamu dapat mencari dari buku, internet, atau sumber lain. Tuliskan hasilnya pada kolom berikut. 1. Contoh interaksi antar individu. Seseorang yang menyapa orang lain, seseorang yang membayar barang belanjaan kepada kasir, seseorang yang sedang menelpon temannya, dan pertandingan bulu tangkis tunggal. 2. Contoh interaksi antara individu dan kelompok, yakni seorang ustadz yang berceramah dalam acara pengajian, seseorang yang menghadiri rapat, seseorang yang mengikuti kegiatan organisasinya. 3. Contoh interaksi antar kelompok, guru band yang melakukan konser, pertandingan tenis ganda yang mempertemukan dua pasang tim, dan pertandingan panjat pinang yang diikuti banyak tim. Interaksi sosial penting dilakukan oleh setiap individu. Mengapa demikian? Karena dengan melakukan interaksi sosial, individu dapat mencukupi semua kebutuhan hidupnya. Contoh saat kamu makan nasi, tentu nasi yang dimakan berasal dari beras. Beras berasal dari padi yang ditanam petani. Sebelum menjadi beras, padi digiling oleh orang lain. Bahkan nasi yang dimakan merupakan masakan orang lain. Selain untuk memenuhi kebutuhan hidup, interaksi juga merupakan sarana untuk mencapai tujuan bersama. Interaksi sosial tidak selamanya mengarah kepada kebersamaan atau persatuan. Oleh karena itu, interaksi sosial dibedakan menjadi dua, yaitu 1. Interaksi yang mengarah ke persatuan. 2. Interaksi yang mengarah ke perpecahan. Untuk memahami kedua interaksi tersebut, ayo lakukan kegiatan berikut. Carilah contoh interaksi sosial yang mengarah pada persatuan dan perpecahan. Kamu dapat mencari informasi dari buku,
internet, atau sumber lain? Tuliskan hasilnya pada kolom berikut. Interaksi sosial yang mengarah kepada persatuan. Contohnya musyawarah antar warga masyarakat. Hubungan kerjasama antara Indonesia dengan negara tetangga. Dan penggalangan dana untuk membantu masyarakat yang terkena bencana di suatu daerah. Sedangkan interaksi sosial yang mengarah kepada perpecahan, contohnya perselisihan antar suku, pelajar yang melakukan tawuran dan perang antar negara. Masyarakat Indonesia yang hidup tersebar di berbagai wilayah Indonesia memiliki beragam karakteristik. Karakteristik antara satu wilayah dengan wilayah lainnya berbeda-beda. Perbedaan tersebut mencakup aspek seni, ekonomi, sosial, budaya, maupun politik. Oleh karena itu, setiap warga negara Indonesia hendaknya menjaga interaksi yang baik. Interaksi yang baik, perbedaan tersebut dapat mendukung pembangunan nasional. Setiap warga negara hendaknya memahami bahwa perbedaan merupakan kodrat dari Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, kamu harus mengelola perbedaan tersebut menjadi suatu kekuatan. Ada 3 teori sosial budaya di Indonesia yang hingga kini berlaku di masyarakat, yaitu musyawarah, paternalistik, dan gotong royong. Budaya ini apabila dikembangkan akan mendukung pembangunan nasional. Selain itu, musyawarah, paternalistik, dan gotong royong juga akan mendukung ketahanan aspek sosial budaya yang tangguh. Untuk menambah pengetahuan, lakukan kegiatan berikut. Amatilah di lingkungan tempat tinggalmu, identifikasi upaya warga masyarakatnya dalam meningkatkan pembangunan sosial budaya. Tuliskan hasilnya pada kolom berikut. Upaya yang dilakukan warga masyarakat dalam meningkatkan pembangunan sosial budaya. 1. Mengadakan kerja bakti. 2. Mengumpulkan dana untuk membantu salah satu warga yang sakit. 3. Mengadakan arisan PKK. 4. Mempertahankan adat Jawa ketika menggelar pernikahan. 5. Mengadakan musyawarah ketika terjadi suatu masalah. Nah, ini hanya sekedar contoh ya. Warga masyarakat Indonesia harus bertanggung jawab dalam meningkatkan pengalaman sosial budaya. Dengan demikian, setiap individu memiliki tanggung jawab yang sama. Tanggung jawab tersebut diantaranya menjaga kebersihan, ketertiban, dan keamanan lingkungan. Di sini dapat disimpulkan bahwa kekuatan masyarakat terletak pada ikatan kerjasama. Pentingnya kerjasama dalam masyarakat dapat diungkapkan dengan sebuah pantun. Pantun berikut ini memudahkan untuk mengingatnya. Turun ke paya memetik kangkung, hati senang dibantu si dia. Bergotong royong penduduk sekampung, hasil mufakat hidup bahagia. Masih banyak contoh pantun yang mengandung nasihat, terutama tentang pentingnya kerjasama dan mufakat dalam masyarakat. Simaklah contoh pantun berikut. Merah muda baju si bibi, di tangannya ada bayam seikat. Masalah warga datang bertubi, berkumpullah untuk mufakat. Pantun di atas sangat bermakna. Maknanya adalah setiap manusia hendaknya menyisakan waktu untuk berkumpul bersama warga kampungnya. Berkumpul untuk membicarakan masalah bersama hingga mencapai mufakat. Untuk lebih memahami pantun yang berisi nasihat, lakukan kegiatan berikut. Carilah contoh pantun yang mengandung nasihat. Jika tidak menemukan contohnya, maka buatlah sendiri. Lengkapilah dengan maknanya atau artinya. Bacakan hasil pantunmu di depan kelas. Pantun yang mengandung nasihat. Contohnya, si Kijang jatuh karena tersandung, jatuhnya ke jurang akhirnya mati. Saat ini rajinlah menabung agar kelak bisa naik haji. Mana atau arti pantun? Menabung hendaknya dimulai sejak kecil. Manfaat menabung akan sangat terasa ketika suatu saat membutuhkan uang untuk suatu keperluan penting. Misalnya naik haji. Apakah kamu pernah mengikuti rapat warga 1 RT atau 1 RW? Jika belum pernah, mungkin orang tuamu pernah. Tanyakan kepada orang tuamu, coba amati atau tanyakan pelaksanaan rapat tersebut. Apa yang dibahas dalam rapat itu? Apa hasil dari rapat itu? Sudahkah warga masyarakat melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik? Tuliskan alasanmu. Hasil pengamatan. Misalkan saja rapat membahas kegiatan kerja bakti. Rapat tersebut menghasilkan aturan yang mana bagi warga yang tidak ikut kerja bakti tanpa keterangan akan mendapat sanksi.
Sanksinya, warga yang bersangkutan harus membayar denda dan bersedia menyiapkan makanan bagi semua warga yang selesai melaksanakan kerja bakti. Hasil rapat tersebut disepakati oleh semua warga dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Belum pernah ada warga yang melanggar aturan tersebut. Warga telah sadar akan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Hal ini ditunjukkan warga masyarakat di tempat tinggal Edo. Mereka telah melaksanakan kesepakatan bersama. Kesepakatan tersebut yaitu kerja bakti membuat jalan setapak sepanjang 6 km. Dengan semangat kerjasama, pekerjaan menjadi ringan dan cepat selesai. Oke, sampai di sini dulu video kali ini ya. Sampai jumpa di video berikutnya.